Engkau Tuhan, bahkan sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Urapan Allah ada pada kami, ajar kami tentang firman-Mu. Karena sesuai tema bahwa betapa dahsyatnya firman-Mu itu berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan. Ini kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau sudah pilih, biarlah kami mendapat pengertian yang benar karena Roh-Mu yang mengajar kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom semua, selamat Shalom. pagi. Shalom, Kakak Silvi. selamat pagi. Sepertinya Shalom, Kakak kita dekat semua ya, luar biasa. Amin. Amin, amin. Saya tangkap tadi doa dari Ibu Lina, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu tidak bisa terdeteksi dengan alat secanggih apapun. Kenapa, saudara? Saya kan rajin melihat cuaca-cuaca di Australia. Kemarin itu 41, bahkan ada yang 42 ya. Tiba-tiba sekitar jam 6 angin kenceng, hujan gedenya kayak apa tahu. Dan dia langsung turun 25 derajat dari 41. Dan itu tidak pernah dikasih tahu, saudara. Tidak terdeteksi. Sehebat, secanggih apapun alat untuk mendeteksi, nggak bisa. Hanya Tuhan yang mengatur segalanya. Amin ya. Itu sebabnya mari kita selalu buka hati untuk firman ya. Karena namanya juga ramalan ya. Walaupun Sydney secanggih apapun tidak dapat dideteksi. Tiba-tiba angin kencang, hujan turun yang tidak dikasih tahu. Tidak terdeteksi ya. Dari 41 jadi 25, 23. Jadi malam itu sejuk banget. Kalau bohong tuh, Ibu Novi bisa tanya sama anak-anaknya tuh. Jadi aneh itu cuaca kemarin. Sampai sekarang pun masih sejuk ya. Bayangin, kemarin itu kenapa saya jalan karena aduh nggak kuat. Panasnya minta, anginnya aja panas. Tapi kita diurapi Roh Kudus, mau dingin, mau panas, mau adem, mau apa, kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tadi Ibu Rosya sudah, oh Yerusalem, semua merindukan. Bukan berarti 10 kali ke Yerusalem, Kudus, enggak ya. Kalau Kudus buru-buru orang pada ke sana, udah sama dengan orang seberang. Kalau nggak ke sana nggak sah. Ku berbahagia, yakin teguh. Jadi memang harus yakin baru bisa berbahagia. Oke, kita ke tema. Sebetulnya tema ini, saudara, sebetulnya firman ini saya khotbahkan di gereja lokal saya. Ibu Dewi dengar ini, saya cuma ganti tema aja. Firmannya sama. Temanya hari Minggu, saudara mau tahu, sampai si translator bingung. Masa sih tante? Iya. Temanya apa dong tante? Saya bilang, mau sembuh? Terus dia bilang, ganti aja. Kita mau disembuhkan. Oke, suka-suka. Nah, kemarin tadi malam saya kasih tema ke Bu Eri. Saya pikir-pikir, ya udah, firmannya dahsyat. Amin ya. Firmannya dahsyat. Mau Amin, dibikin amin. panjang, udah pendek-pendek aja biar seru. Apalagi ada langsung dikasih ayat Amsal 3 gitu kan. Semua udah tahu, bahkan mungkin udah hafal, bahkan mungkin udah di luar kepala. Ini kita simak ya. Kan biasanya cuma dari ayat 5 sampai 8. Kalau ini enggak. Karena waktu saya persiapkan ini di gereja lokal saya minggu ibadah raya, Tuhan kasih mulai dari ayat pertama. Ternyata maknanya ada dari pertama. Perikopnya adalah berkat dan hikmat. Wow, berkat dan hikmat. Berarti kita tidak kekurangan hikmat. Tapi apa sih untuk kita mendapat berkat dan hikmat? Kita lihat ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, haleluya. Ya, Amin. dahsyat saudara. Berarti kanker tulang disembuhkan. Kita lihat ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi di sini yang sangat mendasar adalah hati, saudara. Hati kita. Ini yang paling penting. Saya teriakkan di ibadah raya Minggu, kita suasana Natal ini ya. Pohon apalagi di Australia, saudara. Pohon Natal segede-gede ampun gitu kan. Kalau malam, rumah-rumah di Australia, di Sydney khususnya ya, itu penuh dengan lampu-lampu serumah-rumah. Saya tanya sama suami saya, kira-kira ini yang punya rumah mereka ke gereja enggak? Tahu nggak dia jawab apa? Paling barbecue, kemana-mana gitu, ke gereja kagak. Berarti tradisi, saudara ya. Benar nggak? Kelihatannya holy, rumahnya aja pakai lampu, bahkan di atas ada center class, ada pokoknya gambar-gambar yang lambang-lambang suci gitu. Nuansa-nuansa Natal. Tapi kita bacakan di sini yang paling penting hati kita. Saya teriakkan juga di Manado, mungkin di Ambon, di Medan, di yang Kristennya banyak. Pasti udah punya pohon Natal, kue banyak. Bahkan kalau di Manado, babi-babi udah pada stres karena udah deket ajal. Haleluya. Haleluya. Tapi yang paling penting di sini saya mau ingatkan, ngapain saudara sampai mungkin orang nggak punya duit sampai utang mungkin di koperasi, yang penting ada babi guling, yang penting potong babi, tapi nggak ada damai, saudara. Ngeri nggak? Musuhan, ke gereja sih malam kudus sampai nangis berenungkan, tapi nggak ada damai. Karena damai itu hadirkan Yesus di dalam hati kita, bicara hati. 2. Amin. Karena panjang umur dan lanjut usia sejahtera akan ditambahkannya kepadamu bonus. Lihat ayat 3-nya, saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, saya teriakkan di gereja, bodoh amat mau tersinggung mau enggak. Jangan kalungkan berlian sampai berapa kerat gitu disalib. Tapi nggak ada damai. Musuh jalan terus, ampuni orang susah. Betul? Kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara, saya teriakkan waktu itu ada, tahun berapa lupa. Di Pasar Senen, semua tahu lah ya, Senen itu kan pusat ya. Ada ibu-ibu, saudara, menawar, aku lupa itu cabai atau daging atau apa. Dia pakai kalung gede banget. Nawarnya setengah mati. Sampai nggak jadi beli karena nggak boleh tawar. Kalung salib gede. Malu-maluin nggak? Mestinya kasih lebih. Bukan tawar. Sampai dia nggak jadi beli gara-gara nggak boleh ditawar. Kalung salib gede-gede, saudara. Ibu-ibu sih, bukan bapak-bapak. Itu hati-hati apa yang kita pakai. Kasih Yesus itu selalu dilambangkan salib. Alkitab mencatat, kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya ulang-ulang, Roma 10 ayat 8. Firman itu nggak ada di Alkitab. Ada dekat kepadamu, yakni di mulut dan di hatimu. Saudara. Jadi yang paling penting ini hati. 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow. Kalau kita kalungkan firman itu di leher, kita dihormati, saudara. Semua orang mau dihormati, mau dipuji. Kalungkanlah firman itu. Amin ya, saya belajar, saudara. Serem amat ya kalau kita tidak
taruh di hati, tidak kalungkan firman Tuhan. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hati-hati yang sekolah tinggi. Punya pengertian banyak, tapi butuh hikmat. Makanya di atas ayat 1, berkat dan hikmat. Kebanyakan yang sudah memiliki pengetahuan, sudah serong, saudara. Sudah tidak kembali kepada firman. Hikmatnya hikmat yang tidak sesuai dengan apa kata Tuhan, apa kata firman. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Apa aja yang saudara buat, akui dia. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa pentingnya urapan-urapan itu yang akan mengingatkan, udah keluar dari rel. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam 2 Timotius 2, itu orang yang suka khotbah di penjara pasti tahu ayat ini. Barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Jangan bolak-balik bikin dosa. Ayat 8-nya dong, semua mau. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hai kekasih-kekasih Kristus yang punya family atau siapapun yang saudara sedang follow up, yang saudara sedang layani. Taburkan firman banyak-banyak. Bawa dia ke dalam pertobatan, maka mujizat terjadi. Alkitab katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Saudara, duit segede gunung juga kalau saudara cuma mengandalkan harta untuk berobat. Sampai mati saudara masuk neraka tidak sembuh. Karena Alkitab katakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Coba kita ke Amsal 4. Amsal 4 mulai ayat 20. Kita belajar firman, kita kunyah baik-baik firman itu. Supaya hati kita ini, orang bisa melihat ada kalung firman di dalam kita. Karena hati itu. Ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Di atas ayat 4, di atas pasal 4, nasihat untuk mencari hikmat. Saudara baca di rumah sampai dia bisa ada di ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Lanjut. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka, saudara. Baru ayat 23. Hati lagi, saudara. Semua udah hafal. Sudah di luar kepala Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya hati, saudara. Kenapa orang yang najis bisa melakukan firman? Kenapa orang najis bisa melakukan firman? Saat Roh Kudus mengubah hidupnya. Mari kita ke Yeskil, jangan bilang so tahu. Kita jangan bangga, saudara, sudah melayani. Kita lihat Yeskil 36, orang yang najis bisa melakukan firman. 25, 26, 27. Saya akan bacakan. Yeskil 36, 25, 26, 27. Tahir, saudara. Ayat 25. Yeskil 36 ayat 25. Sorry. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yaitu Roh Kudus, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru.
di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Simak ayat 27, si najis ini, saudara. Saat Roh Kudus hadir di hati. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu yang tadinya najis, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dahsyat nggak? Orang yang najis sekalipun saat air itu dicurahkan di dalam hati yang keras, hati yang najis, maka Alkitab mencatat ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada hubungannya kepenuhan Roh Kudus dan pelaku firman. Karena hanya Roh Kudus yang melakukannya. Makanya kita lihat loh, itu kan dulu dia anu. Kok sekarang begini-begini? Dahsyat Roh Kudus. Kita ke Yesaya 32. Jangan bilang so tahu. Yesaya 32. Yang pintar mencatat. Supaya nggak banyak nanya. Yesaya 32. Kita lagi bicara selalu peranan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus di dalam kita nggak bisa apa-apa. Walaupun khotbah jago. Yesaya 32, 15, 16, 17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Lanjut. 16, di padang gurun akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nggak automatically. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan untuk selama-lamanya. Dahsyat nggak Roh Kudus itu? Mari kita sama-sama pagi hari ini dibukakan mata rohani kita, diberikan hikmat yang baru. Karena saat ayat 15 katakan sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun berbicara sakit, penyakit, masalah, tantangan, segala macam. Dikatakan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Mulai ada kesembuhan, mulai ada perubahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan subur, sehat. 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Jangan pernah ketinggalan kebenaran. Jangan pernah kalungkan itu di lehermu. Alkitab katakan Amsal 17. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nggak automatically damai. Nyanyi doang, damai yang dia berikan. Akan tumbuh damai sejahtera saat Roh Kudus dicurahkan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara punya harta banyak nggak mungkin tenang. Yang ada pusing orang utang nggak bayar. Betul nggak? Tapi kalau saudara memiliki damai saat Roh Kudus turun, maka di situ ayat 17 bilang, akan tumbuh damai sejahtera. Betapa pentingnya firman Tuhan itu, saudara. Kalungkan itu di lehermu. Artinya simpan di hati. Sekeras apapun kalau saudara membuka, tidak gembok hati, maka Roh Kudus akan bekerja dahsyat. Coba kita ke Roma 5. Sudah lama saya nggak buka itu ya. Supaya saudara tahu tentang peranan Roh Kudus sangat penting. Ya. Roma 5, 1-5. Perikopnya hasil pembenaran. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu,
ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jangan pernah mundur proses, jangan pernah ngoceh-ngoceh. Jangan pernah kecewa kalau saudara sedang diproses. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wow. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagian kita tinggal buka hati, jangan digembok. Ini sudah di penghujung tahun 24. Buka gemboknya, Roh Kudus izinkan masuk, merobek-robek. Membalut hati kita yang luka. Kita mau masuk ke dalam tahun 25 yang penuh misteri. Tapi janji Tuhan kalau kita penuh damai sejahtera, kalau akan tumbuh damai sejahtera, maka Alkitab janjikan akan ada ketenangan selama-lama-lamanya. Walaupun di tengah badai. Jangan pernah ngoceh, bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel. Tidak menikmati apa yang Tuhan sedang proses bagi setiap kita. Nikmati apa yang sedang Tuhan taruhkan di dalam setiap saudara dan saya. Ibu pendeta enak aja ngomong, siapa bilang? Saya bisa ngomong karena saya melewati proses demi proses. Dan kalau kita pegang ayat Roma 5 ayat 1 sampai 5. Di sini dibilang ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam kesengsaraan kita bermegah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ada masalah berarti engkau ada di dalam kehidupanku. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadilah ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Sudah saudara, tinggal saudara mau buka atau mau tutup. Mari saudara. Jangan merasa kita sudah melayani, hati kita udah beres. Enggak. Kalau saudara gembok hati, susah mengampuni, masih punya musuh. Hati-hati saudara. Jangan bawa lagi itu ke tahun 25. Saya teriakkan Amsal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun didamaikannya. Koreksi. Masih ada nggak musuh? Berarti Tuhan tidak berkenan kepada kita. Walaupun sudah melayani. Amin. Saya percaya firman sudah menembak kita. Firman sudah menusuk kita. Dan kita akan sharing. Kita semua sini sudah banyak firman. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau kalungkan firman itu, atau kita kalungkan berlian tapi hati kotor. Tapi hati yang tidak mengampuni. Hati yang tidak mengizinkan Roh Kudus masuk. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan dan sisanya kita mau sharing. Karena kita sharing lebih baik daripada firman. Karena semua sudah tahu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau mengajar kami betapa pentingnya hati. Karena dengan hati itu maka segala sesuatu engkau sanggup melakukan. Akan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Apapun sakit penyakit yang sedang diderita hamba-hamba Tuhan pagi hari ini. Saat kami meresponi firman-Mu, maka dengan iman kami percaya. Itulah yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya kita sehat, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari. Mari Roh Kudus. Yehezkiel 36. 25, 26, 27. Kalau hati kami masih najis, mari Roh Kudus terobosi hati kami Tuhan. Sehingga batin kami menjadi, engkau jauhkan hati yang keras menjadi hati yang taat. Dan ayat 27, Roh-Mu engkau taruhkan di dalam kami. Dan kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan,
Hamba bersyukur memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di MGC ini Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat dan heran lagi. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Terima kasih.